Kalau misal kalian mau kaya, pengunjung harus melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan merupakan pasangannya selama 7 hari berturut-turut. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa terus mengikuti video-video yang aku upload. Guys, kalian pernah gak sih dengar kata-kata pesugihan? Di video kali ini aku bakal nunjukin sama kalian 5 pesugihan yang jarang orang ketahui di Indonesia. Yang pertama, pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Menurut legenda, Nyai Puspo Cempoko adalah penunggu di daerah desa yang bernama Kabongan di Kabupaten Rembang. Dan konon katanya dia akan memberikan sebuah kekayaan kepada lelaki yang bersedia menjadi suaminya. Dan syaratnya harus menyediakan satu ruangan khusus. Selain itu, persyaratan untuk pesugihan ini harus menyediakan sesaji berupa jajanan pasar, kemenyan madu, bunga, dan kelapa hijau di setiap malamnya. Dan satu lagi syarat yang cukup berat yaitu para pelaku pesugihan ini tidak boleh berhubungan ataupun menikah dengan wanita lain karena ia telah terikat janji dengan Nyai Puspo Cempoko. Tentunya hal ini tuh agak merepotkan ya, karena memang pelaku pesugihan ini otomatis bakal membujang seumur hidup, dan di mata masyarakat kan nggak kelihatan kalau dia memang udah punya istri. Dan satu lagi, jangan pernah kalian coba-coba untuk selingkuh dari Nyai Puspo Cempoko. Karena kalau misal kalian selingkuh, nyawa kalian akan jadi taruhannya. Berani coba pesugihan ini? Yang kedua, pesugihan sate burung gagak. Konon katanya, pesugihan ini adalah pesugihan favorit para pemburu harta. Karena syarat dan tumbalnya bukan nyawa manusia. Dan ritual pesugihan sate burung gagak ini merupakan ciri khas dari ilmu pesugihan Dewi Lanjar. Konon katanya, Dewi Lanjar memiliki kekayaan yang melimpah berupa emas dan uang yang tak terhitung jumlahnya. Dan uniknya, mata uang yang dimiliki oleh Dewi Lanjar ini mengikuti mata uang yang ada di dunia manusia, seperti rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dan lain-lain. Persyaratan untuk kalian bisa mengikuti pesugihan ini yaitu dengan menyiapkan burung gagak, lalu kalian harus menyembelihnya, mencabuti bulunya, lalu kalian membagi tubuhnya menjadi 7 bagian dan memisahkan darah dari burung gagak tersebut di sebuah wadah atau tempat, dan darah tersebut nantinya digunakan untuk melumuri sate tersebut ketika sate tersebut dibakar. Seperti pesugihan pada umumnya, hanya bedanya pembelinya adalah bangsa jin bukan manusia. Sebenarnya pesugihan ini kelihatannya gampang ya, nggak melibatkan tumbal manusia. Cuman kalau menurutku pesugihan ini tuh benar-benar menguji mental banget, karena kita bakal berhadapan dengan bangsa-bangsa jin yang mungkin notabene memang wujudnya nggak sebagus manusia ya. Apa kalian berani? Ketiga, pesugihan Gunung Kemukus. Gunung Kemukus berada di Kota Sragen, Jawa Tengah. Pesugihan Gunung Kemukus ini memiliki mitos yang cukup aneh. Kisahnya, kalau misal kalian mau kaya, pengunjung harus melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan merupakan pasangannya selama 7 hari berturut-turut. Menurut legenda yang beredar, ritual ini diangkat dari cerita hubungan gelap dari Pangeran Samudro dengan selir ayahnya, yaitu Nyai Ontrowulan. Pokoknya kalau tetap mematuhi prinsip dengan tidak berganti-ganti pasangan selama 7 hari berturut-turut, maka ritual ini dipercaya akan berhasil. Dan konon katanya setelah melakukan ritual ini, rezeki masing-masing pasangan akan semakin lancar. Dan gunung ini pernah diliput oleh media Australia dengan judul Sex Mountain. Tapi aku nggak menyarankan kalian untuk melakukan pesugihan ini ya. Yang keempat, pesugihan Gunung Kawi. Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari di Malang, Jawa Timur.
Konon katanya, pesugihan ini dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Para peziarah diwajibkan sekedar untuk melakukan ritual tapa berata selama 3 hari di bawah pohon yang dikeramatkan yang bernama pohon Dewandaru. Ritual pesugihan ini dilakukan hanya pada hari-hari yang dianggap baik. Jika ingin mendapatkan kekayaan secara mendadak, seseorang harus melakukan ritual pada hari Jumat Legi dan juga tanggal 12 setiap bulan Suro. Kedua hari baik ini dipilih untuk ritual pesugihan karena pada hari tersebut juga diperingati meninggalnya Eyang Juga dan Eyang Sujo yang merupakan pembantu dari Pangeran Diponegoro. Konon katanya kedua hari baik ini merupakan hari yang dipercaya agar keluarnya khodam dari pesugihan Gunung Kawi. Sebelum tapa berata dilakukan, peziarah diwajibkan untuk mandi suci terlebih dahulu. Selepas mandi, pelaku pesugihan ini diwajibkan untuk duduk bersila di atas selembar daun pisang dan ia tidak boleh makan, minum, dan tidur selama 3 hari berturut-turut. Dan mereka tidak diperbolehkan untuk buang air besar dan buang air kecil kecuali di atas selembar daun pisang tersebut. Dan menurut kepercayaan, tapa berata dapat dihentikan ketika mereka telah dihampiri atau dijatuhi daun dari pohon Dewandaru yang gugur dengan sendirinya dan daun itu harus tepat mengenai tubuhnya. Gugurnya daun Dewandaru adalah mengartikan bahwa mereka telah disetujui oleh penguasa gaib untuk melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Dan konon katanya ketika mereka sudah kaya, mereka harus menyerahkan tumbal, yaitu seorang wanita, seorang manusia yang merupakan saudaranya atau seseorang yang memiliki hubungan darah dengan pelaku pesugihan itu. Dan ketika menyerahkan tumbal tersebut harus melalui sebuah ritual-ritual. Dan tumbal tersebut katanya bakal mati secara mendadak. Dan selain itu, menurut kepercayaan, semakin sering mereka memberikan tumbal, maka semakin cepat juga kekayaan yang mereka dapatkan. Yang kelima, pesugihan Gunung Srandil, Cilacap, Jawa Tengah. Tempat pesugihan di Indonesia yang gak kalah terkenal adalah pesugihan Gunung Srandil di Cilacap, Jawa Tengah. Gunung Srandil ini konon katanya sering dikunjungi oleh salah satu orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Di tempat ini juga dipercaya adalah sebuah tempat petilasan atau tempat dari Mbah Semar. Sebagian masyarakat Jawa meyakini bahwa Semar adalah leluhur di tanah Jawa. Dan mereka menyimbolkan bahwa Semar adalah Kawula Ajiwa Batara, yang artinya rakyat yang berjiwa dewa. Ritual pesugihan ini dilakukan dengan cara mengelilingi Gunung Srandil dengan melawan arah jarum jam sembari melafalkan kata-kata suci. Banyak orang melakukan pesugihan di tempat ini dengan tujuan untuk mendapatkan jabatan atau posisi pemimpin. Jika melakukan pesugihan di tempat ini, kamu dipercaya bisa mendapatkan sebuah wangsit yang dapat dipercaya untuk meningkatkan jabatan kamu. Oke teman-teman, itu adalah 5 pesugihan yang ada di Indonesia. Percaya atau nggak percaya, itu semua hanya mitos. Benar atau enggaknya, itu semua terserah sama kalian. Semoga kalian terhibur. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh sosial media kalian. Dan bye!